Yang aku pikir Pak ada yang sampai naruh apa bulu kambing, kumis kambing. Serius dok? Biar apa? Pak, gue bilang kenapa tuh pakai bulu kambing? Biar istri saya bisa mengemang kucing. Gitu. Emang gila banget. Dokter suka nonton bukan? Yang Tarzan XX. Bahkan saya pernah punya pasien hamil Ya. masih perawan. Kok bisa? Gimana tuh? Jadi Minal aidin, Pak Dokter. Minal aidin dong. Jadi kalau udah lebaran udah bisa gitu-gituan ya. Udah. Nanti mulai dari nol. Karena udah mulai nol ya. Iya. Iya Mohon maaf dong. lahir dan Ya, batin. yes. Mohon maaf lahir Mohon maaf. dibanting. Aduh, dibanting. Ngomong waktu lebaran kemana aja? Biasa. Ngapain? Buat rendang. Wah. Tapi paling gak lihat Meli ya, setelannya tertutup. Dibungkus kayak gini. Gak juga sih, tetap menonjol. Ada yang menonjol aja. Aduh. Apa-apa. Bakatnya dong yang menonjol dong. Lebaran. Dokter, kemarin lebaran gimana? Lebaran yang namanya lebaran ya masak palingan bikin kue. Terus lebaran itu juga ketemu sama Seksolog tuh biasa masaknya cara biasa gitu. Enggak nguleknya pakai ya. Enggak lah. gitu. Ya kadang-kadang Seksolog kan kadang-kadang kita kalau tahu. lagi ngulek sambal inget ya oh ini kayak ini ya. Ini kayak vagina ya. Jadi emang seperti kayak gitu kan. Iya, makanya. Tapi saya jangan pikir kalau ngocok telur oh kayak ngocok apa jangan. Itu jangan. Bahaya itu, bahaya. Ya, itu ya. Tapi tahun ini sama tahun-tahun kemarin lebaran gimana nih, Dok? Kalau tahun-tahun ini sama tahun kemarin sama-sama aja ya. Sama aja. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan lebih banyak di rumah, ketemu sama orang, cuma dadah-dadahan karena takut sama COVID. Iya, benar. Kalau tahun sekarang kan bisa peluk-pelukan. yang pengantin baru peluk-pelukan, suruh tamunya pulang, langsung masuk kamar. Gitu kan. Asik ya, asik ya. Kayak dari nol. Dari nol. Ada summer vibes gini kebuka loh. Iya. Lebaran ini. Dia baru lebaran aja udah kebuka tuh dong. Summer vibes. Tapi dok, kalau COVID masih ada nggak sih sebenarnya dok? Iya. COVID masih ada, tapi variannya varian yang lebih ringan. Kan makin lama pandemi itu makin ringan dan ya nggak apa-apa gitu loh. Ada varian nih. Kayak Apanya? kondom. Ya. Varian ya. Kalau kondom kan beda-beda. Bentuknya sama tuh, ada yang duri-duri tuh saya lihat. Iya, hampir sama. Varian kondom kan varian rasa durian, rasa strawberry. Kalau COVID kan ada yang Delta, ada yang Alpha. Saya di My Place di Delta PJ-nya kurang kencang. Beda. Beda. Delta kurang kencang. Beda. Tapi kalau lebaran mau di kemana biasanya? Biasanya aku ke Bogor. Dan biasanya kalau di Bogor itu ketemu sama Bogor di mana dok? Aku juga dari Bogor. Di Bogornya di Lampiri, tahu Lampiri nggak? Yang kompleks IPB dekat. Oh, iya. Ya. Yang dekat di dalam Pajajaran. Bukan. Bukan, yang di dekat ini. Dekat Jalan Pajajaran. Iya, Jalan Pajajaran. Ada. Oh, yang dekat Indomaret. Ya banyak udah mana. So asik aja gitu, so asik. Patokannya Indomaret. Semuanya udah banyak Indomaret. Iya, di mana-mana ada Indomaret. Ya, lu beli tisu magic nih di Indomaret, beli tisu magic mulu nih. Masa cewek beli tisu magic buat apaan lu? Mulut biar kebas. Masa Indomaret nggak ada yang jualan tisu magic itu rumah itu. Apa? ada di rak-rak dekat kasirnya, Dok. Enggak. Di bawah Kinder Joy, di atas tisu magic. Terus yang di bawah buat anaknya, atas buat bapaknya. Oh iya dok, ngomong-ngomong tentang tisu magic, emangnya tisu magic itu berbahaya nggak untuk kesehatan? Berbahaya lah. Bagaimanapun juga itu isinya kan semacam bikin kebas ya lidokain. Dan kemudian kalau lidokain itu, kalau yang ceweknya sampai diberi juga lidokain, kalau terjadi luka atau apa nggak kerasa luka, tahu udah berdarah. Itu pernah ada kasus seperti itu gitu loh. Dan buat cowoknya juga nggak enak, orang nggak berasa apa-apa. Oh iya, jadi kebas ya dok ya? Iya, jadi kayak nggak ngerasa apa-apa gitu kayak. Biar lama, Dok. Ya, iya. Lama tapi kalau nggak berasa apa-apa ngapain? Ya masa lu bayar cepet. Nih dok, kebiasaan.
Enggak, maksudnya udah bayar akad nikah, udah bayar seperangkat alat sholat buat Ya istri. tapi yang namanya tisu magic itu juga kan akhirnya mengakibatkan dua-duanya nggak puas, yang yang perempuan juga ngerasa apa-apa, yang laki juga ngerasa apa-apa. Jadi turun naik kayak push up aja. Gitu. Push up. Jangan pakai mau. Jangan pakai mau. Berarti itu nggak direkomendasiin ya Ada dok ya? rekomendasi. Kita ada yang justru untuk kebetulan ya kita bikin juga yang namanya seperti itu, tapi bukan tisu magic, sebenarnya kita untuk antiseptik tapi ada efeknya yang namanya tisu horn tuh yang ada efeknya juga tisu laki tisu laki itu selain untuk ngebersihin tapi juga ada efeknya lebih lama, tapi bukan kayak tisu magic yang dia kebas ya. Dijualnya mana? Ada di mana-mana juga ada. Online shop ada? Tisu laki ada di mana-mana. Saya beli. Namanya tisu laki. Tisu laki. Tapi sebenarnya antiseptik karena kan kalau yang cewek-cewek pencuci ada Iya. kalau laki kan nggak ada. Nggak ada, iya. Kita bikinlah namanya tisu laki. Tisu laki itu kita harapkan mereka membersihkan itu sekalian dia dapat efek tambahan supaya kalau melakukan hubungan lebih lama. Oke. Kalau Dibeli kalau dong. misalnya ini dok, kalau sekarang kan lagi zaman ya namanya kopi kuat. Itu tanggapan dokter gimana kira-kira? Ya sepanjang itu tidak mengandung yang namanya sildenafil, ya sepanjang dia nggak mengandung zat kimia, oke-oke aja. Oke. Ya, tapi kalau yang sering kali kan dia bikin campuran kopinya itu ditambahkan dengan zat-zat kimia. Nah itu nggak boleh, itu berbahaya. Bagus itu apa? Ginseng gitu ya? Atau apa dong? Kita kalau bikin biasanya memang ada ginseng karena dia ada yang namanya zat-zat yang bisa saponin dan bionin. Saponin itu bisa mengeraskan, ya, mengeraskan organ pria. Karena apa? Karena dia melebarkan pembuluh-pembuluh darah, ya, termasuk pembuluh darah di tempat itu. Sementara bionin dia bisa menenangkan pikiran, sehingga dia bisa mengatur hubungan seks sehingga tidak ejakulasi dini. Jadi itu yang kopi-kopi yang artinya resmi ya, biasanya kita mendapatkan BPOM. Karena itu ginseng kan memang dipakai juga di mana, di Korea, di Cina, Amerika ginseng di Amerika. Jadi kita bisa pakai itu. Nah, biasanya kita kombinasi seperti itu, dan itu juga banyak dipakai di negara-negara kita. Sebenarnya kita itu ikut mencontoh juga dari negara Korea atau dari negara Cina tentang penggunaan kopi plus ginseng tadi. Tapi sekarang juga kita bikin juga, kalau kita bikin juga adalah kopi, bukan coklat, Coklat. ditambah coklat. ginseng. Ya, kemudian bikin juga jus tambah ginseng. Kalau Gitu coklat loh. kayak bikin sange gitu ada? Iya. Memang Bikin horny. coklatnya memang seperti itu, coklat horny itu Efeknya. bikin efeknya seperti itu, efeknya ke depan, gitu loh. Ada efek kopinya kan? Kalau kopi beda lagi, jadi kita selalu berpikir kenapa sih cowok-cowok tuh banyak yang nggak perkasa, karena Iya. zaman sekarang tuh cowok-cowok satu kurang olahraga. Iya benar. Kedua ngerokok, ketiga begadang, itu semua udah ngancurin ya. Kemudian 4 minuman keras. Ya. Dan mereka harus sementara di rumah nunggu istrinya, udah pulang begadang nunggu istrinya pengennya memuaskan. Iya. Pengennya instan, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nah makanya dibikinlah orang. Tapi kalau kopi nanti nggak tahan, Iya. perutnya misalnya. Maka dibikinlah coklat. Coklat. Nggak suka coklat, kita bikin jus. Jadi kita Ada bikin juga seperti itu ternyata. ya, kayak tadi yang coklat horn, kopi gereng, ataupun jus yang alki gelap. Jadi macam-macam hal. Banyak ya dok Banyak, ternyata kita ya. coba. Borong nih kita Gitu-gitu. Tapi dok, gini dok, berarti sekarang ini dokter dinasnya di mana jadi dok? Saya kan sudah pensiun, umur 53 tahun 2009 ya. Berarti sekarang umur berapa? Sekarang saya umurnya udah 66. Wah tapi awet muda banget dok. Iya. Karena kan bergaulnya sama seks ya. Seks tuh bikin awet muda, lu pernah Bikin lihat awet nggak? muda. Lu pernah lihat Itu udah nggak hasil jempol badan? penelitian, Nggak itu udah hasil penelitian. Iya. Kenapa pusing? Begini. Gak gitu juga dok. Kenapa nggak gitu juga? Begini, karena orang itu kalau seks ya, katakanlah ejakulasi, Iya. itu dia mengeluarkan endorfin. Aha. Hormon endorfin itu kekuatannya 200 kali morfin. Wow. 100 sampai 200 kali morfin, tapi nggak ada efek samping. Jadi orangnya happy. Nah, seorang wanita yang orgasme misalnya, dia keluar endorfin, dia kenikmatannya tuh bisa 7 hari.
Jadi kadang-kadang dia baru membutuhkan seks lagi itu adalah 7 hari kemudian. Laki-laki itu bisa 3 hari dia juga kalau sudah melakukan hubungan seks, hatinya bahagia, hatinya senang. Hormon-hormon semua keluar. Endorfin, hormon kebahagiaan itu kemudian serotonin, kemudian oksitosin hormon cinta, serotonin hormon merasa nyaman, semuanya keluar. Nah itu yang mengakibatkan mengapa orang yang seksnya oke, biasanya akan kelihatan awet muda. Awet muda. Ya, perempuan-perempuan yang lihat deh doyan seks juga sama gitu. Awet muda ya dok awet ya? Awet muda pasti. Iya pasti. Nah kalau dia sejam kemudian dok gimana? Tapi suka dukanya gimana tuh dok? Kalau jadi dokter, kalau boleh diceritain jadi sedikit kurang. Ya suka dukanya itu tadi karena kita tuh masih menganggap seks itu sesuatu hal yang tabu. Dan buat saya itu juga sempat orang tua saya yang saya pernah cerita juga mungkinnya bahwa orang tua saya sempat sampai nangis gitu loh. Udah kamu jadi dokter kandungan aja nggak usah jadi dokter seks. Karena kan malu anak-anak saya juga di sekolah dibully juga. Iyalah. Nanyain ke anak-anak saya tuh papa, aku lihat di TV kamu di TV papa kamu ngomongin seks terus pada anak-anak juga komplain kan ke saya. Tapi saya bilang ya itu pendidikan. Coba tanya nama papa kamu. Mereka juga pada nanya apa sih misalnya beda ciuman Jepang sama ciuman Perancis. Makanya saya jelasin ya kan. Terus yang keluar itu misalnya dari kalau melahirkan itu kepalanya dulu atau pantatnya dulu. Itu anak saya juga ditanya dan saya jelasin ke mereka ngejelasin ke teman-temannya. Padahal itu tuh suatu pendidikan ya dok suatu pendidikan. Tapi orang tuanya tidak ada yang ngasih. Iya. Gitu Gak dijelasin. Dikira tuh kayak ngeres seks gitu identiknya ya. dengan ngeres porno gitu Padahal ya. nggak semuanya ada pendidikannya juga. Itu sampai saya untuk itu saya berangkat haji itu adalah salah satunya untuk itu. Untuk menentukan sampai saya bilang sama orang tua, oke, saya berangkat haji karena saya nggak mau ibu saya juga sedih, keluarga juga ya, dan dia kan ibu saya suka pengajian tuh, kalau di pengajian tuh suka disindir-sindir gitu sama ibu-ibunya. Dia bilang itu anak you tuh aduh kalau ngomong seks tuh nggak ada, katanya mulutnya nggak bener-bener dijaga lah segala macam, kan sedih kan dia. Iya. Ngapain, nggak usah deh ngomong-ngomong kayak begitu. Makanya saya jadinya mikir juga, kasihan juga kan orang tua saya yang udah saya jadi dokter kandungan, udah jadi dokter kandungan aja tadinya maunya seperti itu. Tapi ya saya pikir kan banyak banget kasus-kasus masalah seks. Jadi ketika saya naik haji, percaya sama nggak percaya, saya kan pengen nanya Tuhan, ini bener nggak sih jurusan saya? Kalau memang ini jurusan saya membuat saya tambah dosa, saya akan berhenti. Tahu nggak? Itu kalau saya haji, sholat nih misalnya subuh, kemudian kan biasanya kan nyambung ke sholat duha. Itu kalau dia tahu ada saya di situ, kan saya dulu udah dikenal juga. Itu orang-orang semuanya konsultasi seks. Yang dia naik haji karena belum punya anak, dia naik haji karena kena diabetes, burungnya nggak bisa berdiri. Jadi macam-macam lah cerita-cerita di situ. Bahkan kadang-kadang saya kalau udah pulang di hotel pun nggak bisa tidur karena banyaknya konsultasi perkawinan, konsultasi. Jadi saya pikir ya bukan saya langsung doa di Ka'bah, Tuhan boleh nggak saya belajar seks? Boleh gitu, enggak. Tuhan nggak menjawab begitu kan. Tapi artinya saya bisa tahu bahwa itu memang jalan hidup saya gitu loh. Dan saya harus terima itu. Ya kan, contohnya aja dulu kalau saya mau ngasih ceramah seks di kepolisian, di tempat yang lain itu harus izin polisi. Kalau ada surat keterangan polisi baru saya boleh. Sekarang polisi-polisi, Bayangkari atau apa ngundang saya untuk ceramah seks. Karena ya mohon maaf ya, kasus-kasus mereka juga angka-angka ketidakharmonisannya tinggi juga gitu loh. Terus selama waktu jadi pengalaman jadi dokter seksologi gitu dok, ada pengalaman yang seru kayak gimana gitu, interesting sampai sekarang? Iya, yang sampai sekarang saya masih ingat ya tentu pengalaman-pengalaman yang sedikit-sedikit mistis ya. Ada juga. Ya. Ini seru nih, karena kan medis sama mistis biasanya beda. Belakang tuh dok. Belakang loh. Ada erotisnya. Oh iya, mistis juga belakangnya sih. Ya artinya pengalaman-pengalaman yang nggak bisa, artinya pengalaman-pengalaman yang mungkin sepanjang saya hidup di Jakarta, semuanya apalagi saya sebagai dokter, dulu masih ke dokter, semua kan diajarkan semuanya harus evidence based, harus ada data. Ya. Nah, kalau melihat hal seperti itu, ya kita nggak percaya, tapi gimana kejadian-kejadian itu ada. Misalnya datang, saya biasanya kalau datang dipanggil malam tuh orang sakit-sakit batuk darah misalnya gitu. Nah biasanya saya bawa
suntikan Valium. Ya, karena kalau pasien yang nggak tidur tuh saya harus nungguin sampai pagi bisa-bisa kan. Kalau saya suntik biasanya tidur pasiennya, saya bisa pulang. Nah, waktu itu muntah darah, batuk darah, kemudian kita suntik. Nah, kita kan diagnosanya pasti udah batuk darah, meskipun tanpa ronsen kan di situ nggak ada, kalau di puskesmas nggak ada alat ronsen. Kita sudah diagnosa TBC. Keringat malam gitu-gitu kan. Kita kasih obat tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata kan selama ini kalau saya sholat suka di masjid kan, ketemu sama ustaznya masih muda, seumur umur. Dulu kan saya juga masih muda kan, seumur umur kayak gitu. Udah bawa ke sini Pak Dokter. Nah, ternyata kita bawa juga tuh pasiennya, karena nggak sembuh. Saya tawarin ke pasiennya, mau nggak diobatin sama Ustadz saya? Mau Pak Dokter. Ya udah, karena dia percaya sama saya anterin kan. Nah, sama Pak Ustadz cuma didoa-doain pakai telur ayam kampung, digini-giniin yang keluar rambut, kuku, kemudian paku. Itu beneran muncul? Itu muncul dan saya lihat sendiri gitu loh. Apa saya dibohong-bohongan, apa magic, apa sulap bisa aja. Dan yang bikinnya itu sembuhnya itu. Nah, sembuh. Artinya tuh nggak batuk darah lagi gitu loh. Jadi ya kita harus percaya juga kalau orang batuk darah itu ada sesuatu hal di paru-parunya, bukan hanya TBC gitu loh. Dan saya mulai belajar. Nah, dari situ juga saya akhirnya ya dengan dari Ustadz itu juga belajar ya dokter juga harus hati-hati. Kalau nanti dokter minum, makan di daerah sini, dokter mesti lidahnya tuh dinaikin ke atas. Kalau dia masih gatel, artinya dokter boleh minum. Tapi kalau dokter naikin ke atas, dokter gak gatel, jangan diminum. Berarti itu ada racun. Itu aku dapat rahasianya juga dari situ. Nah, pernah suatu ketika saya jalan, mungkin orang mau nyoba ya, mau nyoba saya naik itu, waktu itu jalan ke suatu tempat, saya mau minum kan, saya naikin dulu lidahnya ke atas, kok nggak gatel. Terus saya pegang kopi kan gitu, dikasih kopinya hitam banget. Saya pegang, terus baca ayat kursi. Saya kan belajar ayat kursi dan dulu ayat kursinya itu belajar waktu masih muda-muda kan harus dipuasain dulu ya 3 hari mutih atau apa kan. Saya baca begini pecah itunya. Waduh. Jadi artinya ya Tuhan tuh masih melindungi gitu loh kita. Dan makanya saya heran juga ya, kadang-kadang ya dokter sebagai dokter yang pertama di situ kan kita datang itu mengurangi pasien-pasien para dukun kan. Iya. Kita juga harus ingat itu loh. Jadi akan menjadi kecemburuan dari mereka. Pasien-pasien yang biasanya berobat ke dukun sekarang berobat ke dokter, iya kan? Nah, Maaf dok, itu daerah mana dok? Itu waktu itu di layar Lampung. Di daerah di Palas, Lampung Selatan. Ada yang mencoba berarti buat ngirim dokter juga? Iya, mencoba pengen tahu nih orang dari kota kan dianggapnya, makanya orang-orang dari kota itu kan dianggapnya kalau di sana tuh kayak dicoba ke bukan kesaktiannya, kekuatannya juga gitu loh. Adu iya. Adu kuat nih siapa? Makanya saya juga tuh ya. Ya bukannya kita musyrik ya, artinya jimat nih pasti. Enggak. Ini nih kayaknya. Bukan. Karena aku kan tiap malam kadang-kadang kayak kalau keluar gitu kayak ngelihat tahu nggak itu orang bilang namanya tujah. Tujah itu kayak bola api yang masuk ke rumah saya gitu, tapi saya bisa lihat. Nah, terus ya pasti ya kita berusaha ini terus dibilangin sama yang ada orang pinternya juga di sana. Udah dokter beli telur angsa tapi yang nggak jadi. Yang masih ada embrionya? Bukan, yang udah nggak jadi. Jadi telur angsa itu udah pada jadi anak, yang satu membusuk gitu. Nah itu ditanam di situ. Nah jadi artinya nanti dokter bisa ngelihat orang-orang yang jahat. Bener aja sejak ditanam dari situ kita bisa ngelihat gitu loh. Namanya tujah yang namanya yang jahat-jahat. Dan itu jadi mental, jadi apa? Jadi busuk, jadi nggak jadi gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan nggak dipelajari kan. Kita dari sebagai dokter medis ya ke sana bawa ilmu, bawa apa gitu loh, bawa pengetahuan, tapi kan di masyarakat sana udah yang seperti itu dan kita harus terima di kondisi-kondisi masyarakat seperti itu. Selain telur apa lagi tuh dok? Yang mistis-mistis lagi? Selain telur yang pernah apa? Pernah nggak kena efek ke dokter lagi lupa, lagi begitu, lagi lupa ngeliat? Jadi saya kan dulu ngajar, ya kan. Mungkin juga saya pernah kena itu pada waktu itu saya juga muntah darah. Saya pernah kebagian juga. Dan saya itu ya namanya dokter pasti periksa mengobati dengan kedokteran. Saya makan antibiotik, tapi darahnya terus-terusan tuh. Akhirnya saya nggak bisa ngajar kan saya kalau udah siang
sorenya itu dari jam 2 sampai jam 5 itu saya ngajar. Karena kalau malam kan nggak ada listrik ya. Jadi pakai patromak. Jadi kita sampai jam 5 karena di sana itu nggak ada guru bahasa Inggris, nggak ada guru yang susah-susah lah pokoknya yang ada di kayak kimia, kalau di SMA kimia, kalau di sana bahasa Inggris paling susah nyari guru bahasa Inggris. Makanya saya ngajarnya bahasa Inggris. Nah, itu seringkali ketika saya udah dua minggu kan kalau kita keluar darah berak darah kan pucet dan kita lemes. Nah, itu sampai 2 minggu loh aku nggak masuk. Sampai di anak-anak tuh pada nengokin, Pak Dokter kapan masuk, kapan ini, kita kan udah mau ujian ya. Aku juga tanggung jawab, iya kan. Saya doa tuh sama Tuhan. Tiba-tiba saya doa, ini masih hujan ya, waktu itu masih hujan. Ingat banget itu saya masih hujan, tiba-tiba ada yang ngetok. Nah, kan saya kan juga praktek swasta. Saya bilangin, Pak, maaf ya Pak, dokter saya lagi nggak praktek. Nah, sayanya juga lagi nggak praktek. Terus tiba-tiba dia udah tahu aja, dokter sakit ya, dia bilang gitu. Saya kaget, kok dia tahu gitu. Iya Pak, lagi nggak enak badan, saya bilang gitu. Terus dia masuk tuh. Saya masuk, dia masuk, kemudian apa? Dokter minum ini. Dia kasih loh. Dari itunya kayak dari tempat minumnya ya, dia kasih saya suruh minum itu. Saya bilang, saya kan yang namanya mikirnya orang pasti mau ngeracun, dalam pikirnya udah jelek aja ya, mau ngeracun saya lah, pasti mau bikin saya sakit. Tahu nggak dia ngomong apa? Dokter jangan pikiran bahwa saya mau ngeracun, jadi semua pikiran saya tuh bisa dibaca. Gitu. Aduh, keren juga tuh orang. Terus saya nggak mau kan tetap ya, tapi entah gimana ya. Akhirnya saya mau loh. Penasaran? Minum itu, Pak. Bukan, akhirnya saya bilang, ya udahlah saya udah pasrah ya minum. Terus saya minum, namanya mual itu, pengen muntah, saya lari. Bentar ya Pak, saya lari ke kamar mandi. Saya muntahin isinya apa? Kopi. Seperti kopi, bubuk-bubuk hitam keluar. Setelah saya keluar, saya mau ceritakan ke si bapaknya, Pak saya kok keluar bubuk kopi itu. Orangnya udah nggak ada. Tapi semenjak itu masih muntah darah? Sama sekali sembuh? Udah gitu dia keluar, saya kan pengen ngucapin terima kasih kan. Jadi saya tanya, saya buka, ternyata pintu itu masih ditutup. Waduh. Jadi saya tuh tadi yang buka pintu, jadi orang itu nggak buka pintu, kayak nembus gitu. Akhirnya kan, loh kok pintu ini masih kebuka, apa dikunci lagi sama dia? Saya buka, saya lihat ke sana kosong. Terus saya tanya-tanya sama orang-orang, Pak ngeliat orang kakek-kakek nggak tadi? Karena saya inget banget kakeknya tuh kayak orang Bali, dia pakai dadanya separuh telanjang. Saya inget banget, nggak ada Pak Dokter, nggak ada siapa-siapa. Waduh, merinding ya. Jadi yang ngobatin saya siapa? Saya pikir. Tapi malamnya saya makan lagi, ini 2 hari saya ngajar lagi. Udah sehat lagi dong. Nah dari situlah saya mulai percaya bahwa ya kita sebagai dokter kita nggak bisa mengatakan bahwa keilmuan itu hanya milik kita sendiri. Tuhan itu juga memberikan kepada orang-orang tertentu kemampuan-kemampuan pengobatan. Itu di daerah Lampung juga? Itu di daerah Lampung. Nah di luar daerah Lampung ada di mana? Kan WKS saya pertama adalah di Lampung sebagai dokter puskesmas. Untuk menuju ke dokter spesialis dong kayak harusnya. Dan di situ saya terpilih jadi dokter teladan tingkat provinsi sampai ya itu bagusnya ya karena kepilih dokter teladan kita dianggap karena saya jadi guru, saya ngajar dan segala macam saya kepilih dokter teladan bisa ke Istana Negara zaman dulu kan gitu dijamu ya, terus bisa ikut ke Taman Makam Pahlawan, ikut nyekat, terus kita dijamu sama menteri dan sebagainya. Jadi dulu tuh ada untuk yang teladan-teladan dokter puskesmas, perawat yang gitu. Nah, akhirnya saya milih kebidanan, kandungan setelah saya selesai. Nah, kedua sebagai dokter kandungan kan saya nggak punya uang juga kan dulu. Jadi kita tanda tangan tuh bahwa kalau sudah lulus dari dokter kandungan akan ditempatkan di daerah lagi. Yang kedua di Masamba 800 km dari Makassar. Dan itu dari Palopo juga sekitar 100 km. Dan itu adalah rumah sakit baru dibuat oleh WHO. Tapi nggak ada dokternya. Jadi saya harus ke situ membuka poliklinik baru, membuat ruang operasi baru dengan segala macam alat-alat yang masih dibungkus-bungkus.
Waduh. Ya. Dan yang paling sedih itu adalah ketika harus melakukan operasi menggunakan lampu Patromax. Sementara kita tahu untuk anestesinya tuh kalau sekarang kan disuntik di sini. Kalau dulu itu pakai ether. Jadi ada perawat anestesi pakai ether kayak tempat begitu ditutupin mulutnya, ditetesin. Nanti pasien itu akan kejang-kejang. Kejang-kejang kayak orang dibekap. Nah itu kejang-kejang. Nah itu kita harus buru-buru melahirkan bayinya. Karena kalau enggak bayinya ikut juga kena anestesi kan. Itu dikasih waktu kurang lebih 10 menit harus bayi keluar. Bayinya juga keluar agak ikut ikut teler juga kan. Baru kita jahit itu selamatin bayinya. Tapi ya itu adalah memang kondisi di daerah dulu ya semacam itu, rumah sakit baru. Nah, tapi yang paling horor adalah di situ itu ada yang namanya pok-pok. Pok-pok itu semacam leak ya. Semacam kunyang ya. Tapi maaf, takutnya penonton nggak tahu WKS itu apa? Penonton takutnya nggak paham WKS itu apa? WKS itu wajib kerja sarjana yang kedua. Jadi WKS yang ke-1 atau itu adalah dokter impres. Dokter umum yang impres untuk mendapatkan SIP dan untuk menjadi dokter spesialis. Itu harus dulu ke sana. Dan itu di Lampung 3 tahun 9 bulan. Tapi setelah lulus kita harus impres yang kedua, WKS yang kedua. Yaitu dokter wajib kerja sarjana yang spesialis. Itu sebagai dokter kandungan di sana. Nah itu juga kita kan terbiasa di Jakarta tuh masukkan orang-orang. Kalau menolong pesanan Bapak sebelah sini Pak, tenangin ibunya gitu. Jadi saya juga padahal udah dikasih tahu sama bidan di sana, Dokter Boyke kalau di sini pasien nggak boleh masuk. Ini aja. Kalau saya kan pikir namanya juga kalau kita kan ada orang suaminya, ibunya, itu kan dia lebih tenang. Lebih ada yang dampingin gitu ya Dok ya. Jadi saya juga nggak kaget gitu ketika ada ya silahkan masuk. Terus saya tolong persalinannya biasa lahir. Nah, saya kan taruh bayi tuh. Saya bayi kan mau dikasih, pas saya balik ke situ ada nenek-nenek yang lagi ngejilatin darahnya bayi, darah plasentanya. Wah, saya kan kaget, sama suster itu kok darahnya kok dijilat-jilatin sampai bersih. Itu susternya udah pok ya aku kan nggak ngerti kan. Pok itu yang namanya si neneknya itu matanya merah yang lihat kita berdua teriak-teriak itu sampai merinding, sampai inget banget kalau kayak gitu. Terus hilang tuh. Tapi itunya juga pucat si bayinya itu juga kan. Si ibunya karena darahnya kan sebagian mungkin keluar ya di ini. Tapi terus dikasih ramuan tuh dari sana dari orang tuanya itu datang kasih ramuan. Saya dong, aduh dokter itu pok itu dokter diam aja waktu itu ada nenek. Ya saya pikir keluarganya, saya pikir ya kan ya nggak apa-apa kalau kita di Jakarta biasa begitu. Jangan dokter. Nah akhirnya dibilangin tuh. Nanti dokter pasti mereka itu akan membalas dendam. Artinya membalas dendam itu yang ngisep darah kita juga gitu. Ya kan saya takut juga ya kan. Ya ada kita dari daerah dari baik. Ya udah. Tapi kalau dengar suara pok jauh ya kecil tandanya dia dekat. Tapi kalau dia pok suaranya besar, dia artinya jauh. Dokter nggak usah takut. Nah aku pernah dengar dia deket kan. Nah aku tentu karena aku dulu belajar juga ayat kursi, terus waktu di Lampung itu juga namanya belajar ngaji, belajar dengan yang namanya ustadz ya, itu ya udah gitu. Berani juga gitu. Terus rumah itu entah dipagerin pakai paku, pakai apalah sama orang-orang di situ, di temboknya tuh diolesin apa, ya udahlah aku ikutin aja ya namanya adat-adat di situ. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh tugas ke daerah itu kadang-kadang bukan hanya berbekal ilmu, berbekal dengan pengetahuan-pengetahuan, tetapi juga adalah harus tambahnya adalah ilmu agama juga gitu loh. Ilmu agama belajar sama ustadz, harus belajar puasa juga ya, nguatin ayat kursi gitu. Dan dengan cara seperti itu ya mudah-mudahan sih kita nggak kena hal yang seperti itu. Karena kita ngelihat sendiri kok hal yang seperti itu memang kadang-kadang aneh juga gitu ya. Dulu kan kalau
Saya pernah dengar kalau di Bali itu ada yang namanya leak. Leak, Ada iya. yang di Padang itu ada yang namanya kunyang. Kunyang. Katanya yang keluar ususnya gitu Ususnya. katanya. Aku pernah dengar. Tapi kalau ini di Mas Hamba itu yang namanya popo, baru aku dengar juga kali itu juga. Dengan mata merah. Merah gitu loh. Dan dijilat itu darah-darahnya. Kan darah bayi kan kita keluarkan campur air ketuban gitu. Iya. Nah, saya kan kasihin bayinya kan ke bidan maksudnya untuk dibersihin. Pas balik itu pas ngelihat dia lagi gitu kan saya teriak-teriakan, matanya marah gitu loh. Ngelihat ke saya juga gitu. Nah itulah yang paling yang buat saya horor. Sampai sekarang saya kalau ke sana masih suka takut gitu loh di Papua. Ya kan bisa aja kan Buin mereka kan. takutnya. Mana nih dokter Boyke nih? Gua tantangin katanya. Terus saya tanya-tanya, Papua itu apa? Nanti dokter lihat ya katanya di sana kalau ada orang-orang katanya makan tai kerbau apa itulah mereka itulah yang kelompok atau golongan-golongan Popo. Nah, itu kenapa makannya mereka itu jadi Popo itu selain makannya itu mereka untuk bisa kaya. Jadi pesugihan Oh, persugihan. Gitu. Aku tuh dengerin ya dari mereka karena aku kan harus tahu juga apa dan kenapa, bagaimana cara menghindarinya segala macam kan aku harus ngerti juga gitu loh. Susahnya di daerah itu mistis-mistisnya sebenarnya ya dok ya. Masih ada. Ini kayaknya harus ditonton acara kita pesulap merah nih, Marcel. Lu jangan dibuktikan sama jumawa, lu jangan jumawa. Ini yang medis saya percaya mistis. Iya. Ya, nggak tahu zaman sekarang apakah 30 tahun kemudian itu kan saya tahun 92 ya. 30 tahun kemudian masih ada hal yang seperti ini. Kalau dulu sih ya karena rumah sakitnya itu pun dibangun dari hutan ya sehingga ketika saya pulang habis nolong partus, habis kan kalau dulu dokter kandungan juga kalau ada kecelakaan harus bantu jahit, harus bantu apa kita bantu. Pulang tuh aku bingung kok tiang itu kok jadi bengkok-bengkok begitu, taunya apa diikat sama dililit sama ular yang gedenya minta ampun. Kayak ular sanca begitu. Waduh. Tiang rumah sakit. Kita teriak semua akhirnya diusir. Oh, semuanya ngelihat penampakan Semua ular. ngelihat yang ular gede itu emang ular beneran. Masa. Itu Anak kayak panda. model kayak gitu tapi kayak iya di tiang di tiang. Tahu ada. Nah, jadi kita tuh melihat ya hal-hal yang kayak binatang-binatang buas gitu kan itu masih banyak, kalajengking yang kayak gitu ya bukan lagi hal-hal yang aneh di daerah itu. Terus katanya dokter pernah bawa lagi di ambulans ketemu harimau tuh dok. Itu waktu masih WKS 1. Jadi kalau WKS 1 itu kan memang daerah Lampung, daerah deket Gajah, deket Waikambas Iya, gitu. Waikambas. Daerah Palas itu. Jadi kalau kita kayak gempa tuh jangan takut itu gempa. Itu artinya gajah lagi lewat rombongannya. Jadi kan duk kan kerasa gitu loh ya Gempa lokal ya? Gitu loh, kayak gempa lokal. Meskipun nggak terlalu gempa yang kayak gitu, cuman gitu. Nah, tapi malam itu kita naik ambulans, pernah nolong ada yang sakit. Saya kan pakai malam kan bawa ambulans kan. Kalau pagi saya bisa dibonceng ya pakai motor karena saya udah nggak berani lagi naik motor karena pernah jatuh tuh. Jatuh naik motor mungkin jalannya ini sampai akhirnya kakinya patah. Nah, itu juga cerita yang nggak sembuhnya itu aneh juga. Jadi saya itu ketika patah kaki biasalah saya ke Kalianda. Memang betul patah kakinya. Saya mau pulang, minta izin. Masyarakat sini, dokter kok jangan pulang dok. Ya gimana saya patah kaki, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Di satu pihak saya kasihan sama masyarakat ya kan. Ya udah nanti kita akan obatin. Diobatinnya apa coba? Jadi malam itu saya disuruh tidur, tenang ya, didoain. Tahu nggak malam itu kan saya sakit banget itu. Malam itu kayak ada orang-orang yang mijit saya. Padahal saya nggak ada siapapun. Di situ hanya ada satu yang namanya kita panggilnya seperti ibu dukun gitu ya. Nah, dia diem aja, dia berdoa gitu. Malam itu mijitin saya ya. Itu sakitnya hilang loh bener. Terus ketika patah, jadi saya nggak sempat ke Jakarta. Balik lagi ke sana udah sembuh, jangan beberapa hari aja. Kalau patah gitu kan 2 minggu secara teori kedokteran. Gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh juga aneh-aneh. Ya mungkin sekarang kayak di Cimande kan ada. Yang kayak lagi rame di Ida Dayak dok. Yang lagi rame loh. Ida Dayak itu yang katanya dari Kalimantan udah bengkok kayak apa bisa dilurusin sama dia. Ya kalau Dayak aku punya pengalaman. Aku seminar waktu itu. Seminar di
yang namanya ada tuh sama Dedi di mana Palangkaraya ya Det ya. Palangkaraya. Nah, jadi Palangkaraya itu pada waktu itu orang Dayak lagi ada gerhana bulan. Nah, gerhana bulan kemudian kita ada Kapolda, ada Pak Gubernur. Jadi mereka dengan budaya-budaya Dayak, kalau Ida Dayak kan mengobati. Lalu di situ dia ini. Nah, ketika bulan lagi gerhana itu sebelumnya tuh bikin acara-acara orang-orang Dayak di situ, termasuk kita ini kan karena saya tuh tamu dulu, jadi saya tamu ikut duduk dong. Nah, itu dalam bahasa Dayak ya mula-mula Pak Gubja dulu kalau nggak salah Pak Kapolda kayak dibungkus sama kain gitu loh, terus di mereka bacain gitu, keluarlah bagaimana nasibnya Pak Gubernur, bagaimana nasibnya Pak Kapolda gitu loh. Nah, pas saya kan sebagai dokter, sebagai bintang tamu, ayo Pak Dokter sekarang giliran, aku takut juga kan. Aduh, dimasukin ke dalam kayak dibungkus gitu kan. Tapi betul semua lama-lamanya tepat. Penyakitnya tepat ya apa. Dokter sakitnya ini. Jadi pakai bahasa Dayak mereka ngomong, tapi diterjemahin ke bahasa Indonesia. Saat itu yang diomongin apa tuh? Yang diomongin sakit saya, kemudian dalam karir saya tuh banyak yang ya bagaimana, ada yang nggak suka, ada yang semuanya tepat. Itu aku juga bingung tuh. Jadi Dayak tuh memang keilmuannya hebat banget gitu loh. Saya waktu di sana sempat dilamar gitu. Tapi di sana juga bukan hanya saya, kalau nggak salah waktu itu ada Pak Kapolda juga, ada Pak Gub juga gitu. Di pesta pada waktu ada gerhana bulan. Gerhana matahari. Oh, gerhana matahari. Ada gerhana mataharinya tuh total, dan saya juga ngelihat, duduk gitu kan. Terus mereka sambil menunggu gerhana, puncaknya gerhana itu dibikinlah acara itu dengan bersama-sama Kalimantan Tengah itu dengan orang-orang Dayak. Fenomena Ida Dayak itu sendiri, dokter udah nonton, udah lihat? Aku baru dengar aja. Iya, jadi dia tulang patah benar-benar bisa disembuhin. Yang patah udah lama pun dia bisa lurusin lagi kayak gitu. Dan itu benar-benar direkam tanpa editan, tanpa apa-apa kayak gitu. Nah, itulah yang saya selalu sebut sebagai keajaiban di dunia kesehatan. Kita juga pasti akan mengatakan, oh nggak bisa. Kayak misalnya saya waktu itu sakit, ya makanya antibiotik, udah pasti. Tapi kan ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, tapi saya akhirnya belajar bahwa yang namanya tubuh fisik itu ada yang namanya jiwa dan ada yang namanya ruh. Nah, mungkin mereka yang jahat-jahat itu yang mengenainya ya ke jiwa kita atau ke ruh kita ya, sehingga mengalami dampaknya kepada fisik kita. Makanya orang yang kena guna-guna itu, dulu saya nggak percaya namanya guna-guna, enggak. Namanya orang dipelet saya nggak percaya yang kayak gitu. Kan nggak pernah saya bisa percaya kayak gitu. Mana evidence base-nya apa? Ini buktinya apa? Tapi kan akhirnya kita percaya juga, kok ada orang jelek dapat orang cakep gitu. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang heran juga gitu ya. Gak dapat itu dukun bertindak gitu ya. Iya, benar. Saya juga bingung gitu ya. Apalagi di daerah-daerah kan, saya suka liatin. Dia bilang, kalau lakinya kaya oke lah, udah lakinya juga jelek gitu ya, tapi kok istrinya cantik banget gitu loh. Padahal orang semua udah pada ngomong gitu, dok kalau kayak gitu mah dia sakti dok, ya segala macam. Kita ngerti kan kalau di kampung yang seperti itu gitu loh. Dok, pernah nggak sih, katanya dokter pernah bantuin ngelahirin tapi pakai lem fox? Lem fox bagaimana? Flying fox. Oh, flying fox. Flying fox. Jadi ada. Jadi flying fox itu. Lem fox. Lem Korea biar dipaten. Kok lem fox ya? Jadi gini, kita itu juga yang membuat saya akhirnya menjadi dokter kandungan ya. Jadi ada partus macet dikasih tahu. Tapi pas kita kan lagi hujan besar. Pas balik itu kan aliran sungainya yang biasa kita bisa lewatin pakai motor, itu udah nggak bisa lagi, akhirnya udah deras begitu. Akhirnya ya tadi di pinggir-pinggir sungainya itu dikasih tali, diiketin ke pohon, kemudian ditaruh lagi pohon di sana. Nah, aku mesti nyerodot dari situ. Mesti ya berani-beranian lah kayak flying fox ya. Tapi aku juga udah takut nih kalau aku sampai kena arus gimana. Tapi akhirnya ya namanya kita niat baik ya. Akhirnya kita bisa sampai ke sana dan bisa nolong bayinya. Dan dulu tuh dokter umum itu diajarin bagaimana menggunakan forceps. Bagaimana kalau sekarang kan sesar apa-apa. Kalau dulu tuh pakai kayak
forceps itu memegang kepala kemudian kita tarik gitu loh. Menggunakan vakum. Kita tuh diajarin dulu di puskesmas tuh ada. Ada ya dok ya ternyata kayak gitu-gitu ya. Kalau sekarang kan yang harus ngerjain dokter kandungan, ya kan. Jadi ada aturan-aturannya. Kalau dulu kita dokter umum boleh. Oke. Cobain dulu kuenya. Silakan dok. Iya. Dimakan. Berarti kayak Ninja Warrior juga ya dok ya pakai Flying Fox ya? Ya, pokoknya dulu tuh ya apa ya, dinikmatin aja lah. Dulu saya berpikir untuk jadi dokter itu kan semua orang selalu berpikirnya enak gitu ya. Ternyata ya kalau kita di daerah ya seperti itu. Tapi ya masyarakat menyayangi kita betul-betul. Saya kayak misalnya bulan puasa itu di rumah itu semua kiriman pasti datang. Ya, kemudian apa yang namanya kita butuh apa mereka akan menyediakan, orang-orang kampung itu akan menyediakan. Kekeluargaannya dapat banget tuh berarti ya. Dokter nggak nyobain lidahin lu gatel apa enggak? Takutnya masih ikut. Oh iya dok, mau nanya nih, kalau misalnya untuk berhubungan badan nih, kalau udah suami istri ya, itu bagusnya seminggu berapa kali? Oh dia udah mulai masuk materi nih, gue demen nih. Dari tadi dong nanya, tadi gue mau masuk ngomong materi gitu. nih. Ini kan namanya edukaseks. Iya, edukaseks. Kalau yang namanya suami istri tergantung pengantin baru apa enggak. Enggak pengantin baru. Kalau nggak pengantin baru 1 minggu 2-3 kali udah cukup. Kalau sering gimana dok? Boleh, itu lebih baik. Lebih baik dok? Kata dia bilang, seks itu membuat awet muda, jadi silahkan. Oh gitu. Kalau misalnya nih dia nggak ada istri nih, nggak ada pasangan, itu bagus nggak dok? Yang namanya masturbasi itu kalau nggak ada pasangan memang jauh, oke. Tapi kalau udah ada pasangan, itu harus dengan pasangan. Karena sekarang lagi banyak orang yang saya tangani ini kasus-kasus lebih suka melakukan onani atau masturbasi ketimbang melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Berarti itu rata-rata faktornya apa? Faktornya suaminya kadang-kadang bego juga. Begonya kenapa dok? Karena dia nggak tahu titik-titik erogennya gimana. Bahwa laki-laki itu kan punya senjata yang lain. Selain penis, itu senjata konvensional saya sebut ya. Tapi ada senjata yang lain yaitu tangan dan lidah. Itulah senjata-senjata yang bisa dipakai untuk membantu si laki-laki itu sehingga si wanita itu bisa orgasmenya bukan hanya orgasme klitoral tapi G-spot dan seterusnya. Nah istri saya pernah baca tentang artikel kayak gini, menggunakan lidah, menggunakan tangan bisa kena infeksi. Jadi takut dok. Jadi konvensional banget. Jadi kayak monoton gitu loh. Yang namanya lidah dan tangan itu ya memang diberikan Tuhan untuk digunain dong dok, ya kan dok? Dari baca artikel dok, kata hati-hati dalam melakukan orang. Jadi dia ya kan sebelum melakukan hubungan seks juga kita pasti cuci tangan dulu. Juga kan udah pastinya nggak panjang-panjang. Karena kan ya kalau kita tanya sama perempuan, tanya deh, kamu kalau dia orang enak nggak? Ya pasti enak lah dok. Kalau pakai senjata konvensional kan cuma bisa turun naik. Kalau lidah kan bisa ngesot sini, titik lebih banyak mana lebih banyak gerakannya. Dia habis bilang makan ayam gitu. geprek. Panas nih kan panas. Jadi langsung mau. Jadi barbar lo. Artinya bahwa ya gunakanlah itu semua gitu sebagai senjata pamungkas untuk yang jauh. Jadi kalau dibilang bahwa wanita-wanita itu banyak yang tidak terpuaskan, kalau kita belajar dengan senjata-senjata pamungkas itu sebagian besar bisa mendapatkan orgasme. Kecuali wanitanya memang frigid ya, itu lain lagi. Kalau penggunaan seks toy dok, itu dianjurkan atau tidak? Jangan jadi kecanduan. Karena saya juga pernah gara-gara si cowoknya ngasih seks toys dan dia ngerasa kan ada getar ya, penis kan nggak bisa getar punya kita kan. Sementara itu bisa gitu kan. Dan itu stabil ya dok stabil. Akhirnya si ceweknya lebih suka menggunakan setiap kali hubungan minta pakai sex toys terus. Dia sampai datang ke konsultasi ke kita. Saya bilang lepas. Tapi dok dilepasnya sekarang udah nggak bisa orgasme, dulu masih bisa dengan senjata konvensional aja. Nah makanya sex toys itu juga ada aspek positif, ada aspek negatifnya juga. Kalau sesekali aja dalam sebulan sekali pakai oke lah. Tapi kalau sampai sering dan si wanitanya menjadi kecanduan itu juga harus hati-hati. Berarti gitu untuk variasi hubungan boleh, tapi kalau untuk sering tidak ya dok ya? Sering tidak saya anjurkan juga. Terus tadi ngomongin masturbasi dok, itu positif negatifnya itu apa tuh dok? Yang paling sering enggak itu kalau sepanjang dia 3 hari sekali, karena sperma itu kan dibentuk 3 hari.
sampai dia itu mau dikeluarkan ya, seminggu 2 kali lah. Masturbasi masih dalam tanda kutip dalam batas-batas oke. Tapi lebih dari itu akan menyedot tenaga kita, itu tetap energi ya. Itu tetap energi yang dikeluarkan. Ada energi yang dikeluarkan, ada sperma itu kan terbuat dari protein juga, jadi kita lemes, kadang-kadang dengkul juga terasa. Kopong. Kayak bukan gemeter gitu loh, karena kan itu memang mengeluarkan energi juga. Nah, dampak positif kalau jauh, oke. Misal kamu istrinya di mana, di Bali, kamunya di sini, oke. Tapi kalau dia itu akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi apa-apa onani, nanti menikah pun jadi kecanduan. Lebih suka melakukan onani ketimbang melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Demikian juga yang wanita. Aduh dok, menikah tuh saya dulu lebih enakan orgasme, menikah dengan suami dengan saya onani lebih enakan onani. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Itu loh, makanya dua-duanya mesti canggih. Terus kalau kita ngomongin tadi masturbasi kan ada beberapa orang berpikir kayak kalau sering keluar onani cair. Nah, tipe sperma yang sehat itu seperti apa tuh dok? Sperma yang sehat tuh hanya bisa dilihat di mikroskop. Oh dari nggak bisa. Encer enggaknya enggak ya? Nah, kalau dari harumnya dok? Dari harumnya memang bau rasa, enggak juga. Tetap harus dengan mikroskop. Karena harus kita lihat jumlah spermanya berapa, gerakannya gimana, bentuk abnormalnya gimana. Nggak bisa, oh ini si encer, oh ini si lelet. Nggak bisa kalau nggak kita lihat dengan mikroskop. Dada-dada tuh dia tuh. Kalau ditelan bahaya nggak sih dok spermanya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa dok? Nggak masalah. Katanya sepanjang itu suami istri. Sepanjang itu suami istri. Betul. Ya, jadi dan si laki-lakinya nggak ada penyakit kelamin ya. Pernah lu ya? Nggak gitu. Katanya kalau sperma ditaruh ke muka katanya bisa mulus dok. Ya emangnya sampai udah nggak punya duit untuk beli. Skincare. Kan orang gitu dong. Malam nih, mas. Itu benar nggak dok? Soalnya kan banyak yang ngomong gitu tuh. Aku tanya sama dokter kulit sih oke-oke aja. Memang mengandung kolagen, tapi nggak sebanyak yang ada di dalam skincare. Oh gitu ada kolagennya ternyata ada kolagen ya? yang bisa bikin awet muda. Oh cara ngantelin lagi gimana dok? Apa pakai maizena gitu? Kalau mau sperma kental atau encer itu sangat tergantung pada hormon, pada jenis makanan yang kita makan, pada seringnya melakukan frekuensi hubungan seksnya. Makin lama ya dia makin kental. Lama jarak hubungan seks. Kalau main di film-film itu kental banget. Waktu belajar seks itu aku sempet di Belanda itu kan dipresentasiin bagaimana membuat blue film. Ya mereka itu untuk penisnya aja mereka pakai yang kaca pembesar loh. Jadi beda. Jadi ketika mau menyorot ke penis itu ininya kaca pembesar ininya tuh jenis lensanya tuh diganti menjadi lebih besar sehingga kelihatan sekali di bokep itu alat kelaminnya tuh lebih besar gitu loh. Berarti tipuan kamera? Ya tipuan kamera. Kemudian cara mengambil dari sudutnya juga. Mereka ambil seperti itu. Nah orang-orang Indonesia kadang-kadang karena dia nggak tahu, kecuali orang film ya, nggak tahu hal kayak gitu, dia ngebandingin dirinya ya bentuknya ya Indonesia kayak si Unyil ya kan. Si Unyil. Jadinya insecure. Nah itu yang membuat akhirnya dia minder gitu loh. Nah perempuan-perempuan yang biasa nonton bokep akhirnya selalu ngebandingin, kamu kecil. Lu bisa kayak begitu sih? Kamu kok kecil banget gitu loh. Dokter suka Waktu masih SMA, sukanya SMP, Xvideos, semua Xvideos yang zamannya bukan, yang Tarzan XX, boleh gitu, ya terus yang kayak gitu, yang tapi dulu itu tahu nggak, yang aku SMP tuh nonton DF itu yang filmnya itu yang diputar begitu yang biru-biru tapi udah potong lagi, aduh lagi tegang-tegang, putus lagi, sambung lagi, putar lagi gitu. Iya banget ya dok ya. Dari sampai kendor lagi. Dan itu ya memang rame-rame sama teman-teman laki kan. Apalagi kalau kita senang tuh kalau guru-guru rapat gitu. Nah itu udah pas kosong. Tapi dok, jadi memang jadi dulu udah begitu. Ya begitu ya. Ya. Dok mau nanya nih, kalau misalnya pemain-pemain kayak blue film gitu kan, itu ada yang implan kan dok? Itu bahaya nggak sih dok kalau untuk implan penis? Iya, implannya tergantung. Saya waktu itu dokter dari Itali itu mengajarkan mengenai waktu saya belajar seks ya waktu itu di Milan saya lupa di Milan apa di Paris. Itu diajarkan bagaimana memperbesar penis.
ya orang-orang di sana itu karena operasi plastik yang banyak pada laki-laki itu bukan untuk muka, bukan untuk dada, tapi katanya untuk itu. Nah kita diajarin, tapi itu ditarik dulu dari akarnya, terus dikasih dari sini disedot lemaknya, kemudian ditambahkan ke situ. Tapi ya salah satu resikonya penisnya itu mudah patah. Oh, lebih gampang patah ya, berarti dok? Misalnya pada posisi wanita di atas gitu kan, dia gerak-gerak, nah itu bisa krek. Nah itu udah game over tuh. Kan kita diajarin seperti itu. Waktu itu dikasih tahu dokter Italinya bahaya side effect-nya apa-apanya. Tapi memang mereka udah jadi besar ya karena dimasukin lemak, dimasukin segala, ditarik dari akarnya, ditambahin. Oh, ditambahin lagi? Iya, kan sebenarnya kan ada sebagian daripada ligamen yang masuk ke dalam penis kan. Nah, di dalam perut, nah itu ditarik jadi kelihatan panjang. Kemudian digedeinnya dengan lemak gitu loh. Berarti itu disuntikin tuh lemaknya? Lemaknya disuntikan gitu. Kalau untuk penggunaan nih dok, kan sekarang tuh lagi banyak tuh orang yang taruh-taruh kayak itu gimana dok? Nah, itu aku banyak juga dapat pasien-pasien kayak gitu. Itu Gede banget mengakibatkan tuh. Yang begini dipencet. Capek. Ya masih kalau cuma masih mending yang aku pikir Pak ada yang sampai naruh bulu kambing, kumis kambing. Serius dok? Biar apa? Pak, gue bilang kenapa tuh pakai bulu kambing? Biar istri saya bisa mengemang kucing gitu. Emang gila banget. Emang teknik ejakulasi biar galak gak cepet gimana? Bukan, dia itu kan pengen supaya lebih bukan lebih lama dengan menggunakan seakan-akan tambahannya itu bisa membuat sensitivitas vaginanya kan dengan adanya itu kayak digeli-geliin kan kita kalau kena kumis kena apa kan rasanya geli. Nah dia pikir otaknya dia itu kalau vagina digituin pun geli-geli dan dia cepet orgasme, padahal sih nggak ada kaitannya, yang jadi malah luka kan karena kumisnya kan tajam itu kumis kambing itu. Aduh. Dan itu ditempelin di situ dan diikat bener-bener loh. Nah makanya dulu ada zaman dulu itu saya kan belajar sunat juga tuh. Waktu masih dokter umum itu dibelajarin sunat, beberapa ngajarin, boy kalau lo mau bikinin orang-orang supaya nanti kalau punya istri itu ya bercandaannya orang-orang kedokteran nanti dibikin jengger di bawahnya, digembukin gitu loh. Ya itu secara penelitian juga tidak tegal, tapi memang kelihatannya jadi lebih besar kepalanya kan. Gitu. Ya karena gini banyak juga teman-teman rekan-rekan yang udah pada nikah nih dok kayak malu bercerita karena mungkin keluarnya cepet. Itu tuh sebenarnya ada tekniknya nggak sih? Iya, ada faktor nggak dok kira-kira? Ya semua itu berkaitan dengan stamina dan ini pikiran. Seks itu 3 jam bro. Menggunakan semua panca indera kita. Jadi jangan salah ya, kalau kamu mau puas dalam melakukan hubungan seks, gunakan semua panca indera. Lidah, bibir, tangan, punggung tangan, rambut, semua, kening, ya, kemudian sikut dan semuanya pakai. Diginiin gitu loh. Ya, kemudian juga rambutnya juga bisa dipakai untuk misalnya di payudara dirangsang pakai rambut tuh si perempuan tuh bisa kegelian. Gitu, apalagi kalau payudaranya besar kan, terus kalau dipakai rambut ya, itu kan jauh lebih gitu kan. Nah, dan itu semua kalau kita gunakan, kita tidak konsentrasi cuma sama penis aja. Nah, sehingga namanya foreplay-nya panjang, dia sudah deket-deket ke orgasme baru penisnya dimasukkan. Jadi biarpun cuma 3-5 menit dia sudah bisa orgasme si wanita. Nah, kemudian kalau squirting itu adalah kalau kita rangsang G-spotnya. Itu biasanya the whole body orgasm. Jadi orgasm itu ada orgasm klitoral dan vaginal. Nah vaginal itu kamu harus tahu juga si pria itu bagaimana mencari titik G-spotnya. Kalau udah ketemu baru itu dirangsang. Dan dirangsang itu bukan hanya jadi kadang-kadang kan mulut bermain di klitoris, kemudian tangan bermain di G-spot, nah dia biasanya sudah mau orgasme banget, baru penis dimasukkan. Nah itu terjadilah squirting juga. Kadang-kadang belum penisnya dimasukkan, dia juga sudah keluar. Nah, itu udah beberapa cara. Kalau misalnya squirting itu sebenarnya cairan apa dok? Pipis kah atau apa? Bukan cairan pipis, bukan cairan prostat. Semacam cairan prostat, semacam lendir yang dikeluarkan. Tapi mesti ingat juga, tidak semua orang ya punya yang namanya G-spot.
penelitian kita juga hanya menunjukkan 70%. 70% Grafenberg itu juga meneliti 70%. Tapi yang nggak punya G-spot pasti dia punya titik-titik lain. Biasanya cervical spot di cervix ada, atau misalnya di tempat-tempat yang lain. Misalnya di dada, di payudara juga ada gitu loh. Jadi nggak usah, aduh dok saya nggak punya G-spot, jadi saya nggak bisa squirting. Nggak usah takut, di cervix juga kamu mungkin ada. Nah, kemampuan kita bisa menemukan wanita itu mempunyai titik-titik itu hanyalah kalau kita mau mengeksplor si wanita tersebut. Aku pernah ada punya temen dok, jadi dia itu ada konsultasi sama namanya itu ahli squirting. Jadi dia buka praktek di hotel, nanti dia kumpulin beberapa cewek yang mau belajar squirting. Nah di situ nanti dikasih tahu titik dia ada di mana dan itu harus dimainin, baru bisa squirting yang emang bener-bener kayak keluar air mancur gitu dok. Berarti bisa dilatih dong. Benar ya kan dok? Itu berarti kan? Itu betul. Dan dari puting juga bisa keluar. Ya iya. Iya. Semua. Bukan. Titiknya di puting. Tapi itunya di situ. Makanya mengapa beberapa orang wanita yang menyusui, ya dia senang banget menyusui itu karena dia juga kadang-kadang squirting. Disedot itunya oleh bayinya itu, tapi dia merasa mungkin squirtingnya nggak sampai seperti itu, tapi menjadi basah itu banyak. Apakah itu normal dok? Normal, dan itu yang mengakibatkan kedekatan si wanitanya juga merasa nyaman karena dia merasa enak seperti orgasme ketika dia memberikan susu kepada ASI kepada bayinya. Cheating mom. Genrenya. Yang kiri ada bapaknya lagi. Tapi ada beberapa mitos nih dalam di dunia aktivitas seks ya. Salah satunya adalah mitos katanya abis ML terus cebok pakai betadine katanya dokter biar nggak hamil. Itu benar gak sih? Nggak benar, itu mitos. Mitos. Beberapa hamil. Karena apa? Karena ketika sperma itu udah keluar, kan Anda ada waktu untuk cuci betadine, sebagian udah masuk ke mulut rahim. Udah masuk tuh. Kalau lewat vagina, ketemu sel telur. Kalau lewat sel apa? Sel cipinang nih. Kalau nanas muda itu benar nggak sih? Sel mana nih? Nanas muda juga tidak, ya. Nanas muda itu memang mengandung zat yang namanya semacam oksitosin yang mengakibatkan rahim menjadi kontraksi. Tetapi itu biasa dipakai untuk menggugurkan kandungan. Tapi itu juga tidak pernah bisa berhasil. Seberapa banyak nanas muda? Nanas mudanya jenisnya apa? Itu juga harus spesifik. Ya, itu kan hanya herbal saja yang tidak jelas indikasinya. Jadi nggak. Coca-Cola juga enggak. Itu semua enggak. Bahkan saya pernah punya pasien hamil masih perawan. Kok bisa? Gimana tuh? Jadi dia ambilin jin. Dari pusar. Bukan. Dari pusar remes sekali spermanya. Kan dikeluarin di pusar deh. Remes. Jadi dia masih pakai celana dalam. Tapi kan tadi dikeluarkan di ini meleleh kan. Nah, dia meleleh masuk ke tetap ada cairan yang masuk ke vagina. Sedikit. Tetapi di vagina itu karena dia lagi masa subur, dia mengeluarkan menarik si cairannya itu spermanya ke dalam dan mengakibatkan terjadi kehamilan. Oh, itu bisa ya dok ternyata? Karena sampai demi Allah saya bisa hamil. Kan kita pikir wah ini sih pasti orang tuanya bilang ini keajaiban sakti gitu ya. Kita tanya, saya nggak pernah, saya kalaupun pacaran pakai celana dalam pernah dikeluarin nggak di dekat situ, pernah sampai meleleh nggak? Akhirnya ketahuan ya. Dan ketika kita cek juga DNA-nya ya memang si pacarnya itu. Dok, kalau menurut dokter, ini kan aku ada tahu nih dari teman-teman aku kalau misalnya ada obat yang untuk nunda menstruasi. Nah, itu gimana, Dok? Obat penunda menstruasi yang saya sering berikan kalau mereka mau umroh, mau haji. Oh, jadi itu nggak apa-apa dikonsumsi? Sekarang juga ada beberapa puasa aja dia bilang, "Dok, saya pengen puasanya full." Ya udah, dikasih 2 minggu sebelum mens kamu minum ini pagi sahur sama ini ya. Gak masalah. Nggak keluar. Nggak masalah. Nggak ganggu hormonnya, Dok? Mengganggu, tapi dalam beberapa lama juga setelah dimenskan lagi normal lagi. Pengalaman saya sih seperti itu gitu loh. Jadi ada orang yang karena ibadah, apalagi kalau ibadah haji nih. Aduh, udah haji nunggu 20 tahun lagi nggak jadi haji gara-gara menskan. Ini banget. Ya udah kita kasih. Dokter mention sempat kayak suntik testosteron itu untuk apa, Dok? Suntik testosteron untuk wanita kan ada hormon. menopause. Laki-laki ada andropause.
Jadi beberapa laki-laki yang sudah mulai umur 50 tahun ke atas yang sudah berkurang, biasanya kita cek dulu hormon laki-lakinya. Kalau kurang kita suntik. Gitu loh. Dan itu membantu banget. Gitu loh. Saya punya pertanyaan nih dari rekan saya lah salah satunya. Nanya nih serius. Jadi gini dok, ada cowok yang memang dia tuh, ini normal gak sih dok? Kayak ada satu cowok, dia tuh suka sama satu cewek. Cuman dia tuh tidak nafsu gitu sama si cewek ini. Itu normal atau enggak sih dok? Gini. Cuman dia suka, cuman kok gue gak nafsu ya? Gue gak mau seks kalau sama dia gitu. Makanya kalau di luar negeri ada yang namanya Samenleven. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Itu kita nggak boleh jelas ya. Nah sebenarnya mereka itu kita tanya kan, saya kan belajar di luar kan. Jadi mereka tanya gunanya untuk apa? Saya bilang Samenleven atau hidup bersama itu adalah untuk menyesuaikan frekuensi seks. Apakah si cowoknya itu juga suka? Karena di sana tuh harus sama frekuensi seksnya. Ini yang sekarang termasuk di ruang praktek saya adalah saya bagaimana saya menyesuaikan yang tadi. Yang ceweknya doyan, yang cowoknya workaholic, sedangnya kerja. Kan nggak nyambung tuh. Dan ini kan bisa mengakibatkan si ceweknya akhirnya selingkuh. Ada yang cowoknya doyan banget, si ceweknya bener-bener sukanya cuma ngaji begitu-begitu kan. Dan nah itu juga harus disesuaikan, disinkronkan gitu loh. Supaya si cewek itu juga suka, si cowok itu juga. Kalau makanya menikah itu kalau di sana itu nomor satu juga salah satunya adalah kecocokan dalam bidang seks. Tapi di Indonesia kan nggak boleh, ya. Tapi makanya saya anjurkan kalau saya ya dari sisi medis pacaran. Ketika pacaran kan kita cium juga, kita bisa tahu nih cewek nih doyan nggak sih sama kita. Kalau kita pegang payudara yang begitu, ini enggak sih, kan kita bisa ngerasain nggak. Terus si cewek juga bisa pegang ereksi nggak sih nih? Jangan-jangan dia gay, ya kan? Kalau dia nggak ereksi misalnya gitu kan. Jadi kan itu kan bisa sebagai penilaian kita gitu loh. Bener, yang tadi itu saya punya pasien yang seperti itu. Yang namanya cinta tapi nggak nafsu gitu. Ada tapinya. Kalau saya kayak gitu, jangan kawinin. Tapi dia tuh baik banget dok, kalau dia jadi ibu jadi ibu dari anak-anak saya baik, jangan. Karena kamu nanti, karena untuk seksnya tetap butuh orang lain ya dok ya? Tetap kita tuh nafsu kalau ngelihat pasangan kita gitu loh. Kalau kita ngelihat pasangan kita nggak nafsu, mau ngapain? Meskipun dia bisa ngurusin anak apa, tapi kan tetap itu dibutuhkan sampai usia tua loh. Dan kita nikah itu kan bukan hanya sekedar beberapa tahun kemudian cerai kan, kita kan berusaha sampai usia tua. Nah makanya di dalam usia tua ini banyak harus ada bulan madu kedua, jalan-jalan sama-sama, harus mau main sandiwaraan, hari ini pakai ada fase-fasenya ya dok ya. Kayak gitu tuh, yang kadang-kadang kan orang ngapain sih dokter Boyke mesti begitu-begitu kan, ada yang suka begitu. Saya bilang masih segitu bahas. Ya kayak gitu kok nggak penting-penting banget gitu loh. Berarti normal tuh ya ada cowok seperti itu ya? Normal. Wah, kalau gue teman gue, bukan temen gue sih, gue kali ya. Ada nih nggak suka sama cewek, tapi karena tuh cewek ngomongin nakal nih jadi nafsu dok. Begitu udah main, nggak suka lagi, enak lagi, seru. Kok cowok gitu ya? Kadang kalau gini ya, namanya ketertarikan itu juga harus dilihat. Ketertarikan itu juga bukan hanya body ya, memang nomor satu laki-laki itu payudara, bokong, bibir, leher. Itu bukannya enggak. Bukannya enggak, pas lihat bodinya dia nunjukin dikit, pap nih, saya kirim pap kan. Nafsu juga. Ya, itu kan kalau cowok, tapi harus buka dia juga harus ingat bahwa itu bertambah tua kan juga akan berkurang. Makanya kenapa sih saya selalu ribut kalau misalnya saya ngasih seminar buat ibu-ibu atau pasangan suami istri, saya bilang, ibu-ibu jaga berat badan, jaga payudara jangan turun, jaga vagina tetap bisa ngejepit. Kan bagaimana? Karena buat saya hal-hal yang seperti itu penting banget untuk kehidupan seksual mereka gitu loh. Laki itu namanya juga laki ya. Dia pasti suka dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan juga dibilang tuh laki tuh matanya jelalatan. Ya memang dia diciptakan memang sebagai laki-laki menyukai. Mewakili kami, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Mewakili kami. Ya, tapi artinya juga perempuannya juga harus bisa menjaga gitu. Tapi jangan juga disalahin laki tuh matanya tuh jelalat. Gak bisa aja ngelihat cewek cakep dikit. Kalau cewek kan bisa kita begitu. Ya nggak bisa juga. Emang kodratnya begitu gitu loh.
Kalau misalnya tanggapan dokter tentang laki-laki yang suka jajan atau perempuan yang suka jajan, soalnya zaman sekarang perempuan juga suka jajan laki-laki. Oh gitu? Iya. Ya itu kalau dulu zaman saya aja ada namanya gigolo, tante girang. Zaman saya tuh yang kayak gitu. Ya itu dari dulu juga memang ada. Sepanjang manusia itu masih diberikan nafsu, laki-laki atau perempuan sama. Gairah seks perempuan dan laki-laki juga bedanya cuma sedikit saja kok. Jadi dua-duanya juga sama. Jadi jangan berpikir bahwa yang bisa berbuat seperti itu tuh hanya seorang laki-laki, perempuan juga bisa. Benar. Angka perselingkuhan juga nggak jauh-jauh beda. Perempuan di Jakarta nih 2 di antara 5, laki-laki itu penelitiannya dulu almarhum sahabat saya naik tobing 2 di antara 3. Wah beda ini. Beda tipis ya? Iya, itu bahaya nggak dok? Nggak jauh beda. Bahaya nggak kalau misalnya suka gonta-ganti pasangan kayak gitu? Ya jelas misalnya? bahaya lah, kanker serviks, HIV/AIDS yang belum ada obatnya, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit kelamin lain, mengerikan banget itu. By the way ini ada yang mau nanya nih, Dok kami nih, Dok. Wah, mau nanya nih. Semangat nih gue. Nah, silakan jarang. Jarang ketemu bininya ini. Bro, mau nanya apa? Dok, mau nanya dok, kalau masa subur dari menstruasi si istri itu, misalnya kan istri itu nggak KB. Nah, kita kalau main misalnya takut bablasan jadi gitu. Itu dia masa subur dan nggak suburnya itu dari semen itu? Tahu dari mana? Oh dari mana? Itu namanya masa subur dok. Ya masa subur. Itu namanya ada kalender, sistem kalender atau disebut dengan Oggynaeus yang menemukan itu. Jadi di masa subur itu tidak melakukan hubungan seks, tapi kegagalannya tinggi. Dari 30 sampai 65%. Kenapa? Karena ketika wanita itu orgasme, seringkali juga dia keluar telurnya. Jadi ovulasi juga gitu. Padahal ini bukan di masa subur. Wanita itu saking enaknya menikmati seksnya, telurnya juga matang keluar. Gitu. Makanya terjadilah kadang-kadang kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi tetap kalau mau hubungan seks yang paling safe tetap menggunakan alat kontrasepsi modern. Mau kondom mau pil boleh-boleh aja, mau spiral boleh-boleh aja. Tapi itu nggak ada efek samping itu? Nggak ada. Ya namanya pil sekarang udah begitu hebat. Dulu pil bikin gemuk, sekarang pil bisa bikin kurus. Oh, iya, bisa ngilangin jerawat. Pil untuk kecantikan ada, pil untuk ngurusin ada, pil untuk ngegemukin ada. Jadi sekarang pil untuk menyusui ada. Jadi pilihan-pilihannya tuh semakin banyak gitu loh. Jadi nggak usah, jangan kita mengandalkan alam saja yang ternyata kalau udah hamil akhirnya harus diaborsi. Itu jangan sampai kayak begitu. Mendingan KB. Ada pertanyaan yang lebih berkualitas? Tidak boleh aborsi. Saya pernah lihat nih sperma cowok masuk ke vagina cewek, terus dikeluarin lagi sama si cewek. Emang beneran bisa? Ya nggak bisa, emang dia di itunya ada mikroskopnya di sperma ini. Mungkin air maninya kali. Air mandinya dibersihin pun nggak akan bisa karena ketika dia sudah masuk ke dalam vagina itu langsung nyebar, dan yang dimasuk itu bukan sedikit ya, 100 juta. Buset. Mau dikeluarin berapa, mau dibersihin kayak apapun sebagian udah pasti masuk. Jangankan itu, beberapa orang, dok saya sih sistem azal. Azal itu adalah sistem di mana ketika mau keluar dicabut. Itu gimana dok? Nah, kadang-kadang ketika mau dicabut itu masih ada keluar yang namanya cairan. Cairan yang dari pelumas. Tapi di cairan pelumas itu pernah kita periksa juga, ternyata mengandung sperma sekitar 30.000 sampai 50.000 sperma. Banyak juga pak. Berarti kalau seandainya pun dia berhubungan tapi dia nggak pakai pengaman, dia langsung keluar, itu ada potensi hamil. Ada potensi untuk hamil. Makanya hati-hati, maksudnya ini pendidikan juga ya gitu. Jadi jangan seks sembarangan gitu. KB cekek juga nggak bisa diandalkan ya. Soalnya ada beberapa orang yang bangga gitu dok. Gue nggak pakai pengaman, gue ya mana enak pakai pengaman kayak gitu kan dok. Gue kan keluar di luar, nggak bakal hamil. Nggak keluar gitu. dia udah mau ini, dia udah cabut tapi nggak keluar yang tetesan yang pertamanya sih boleh-boleh aja. Berarti gitu ya dok? Bisa, jadi harus di ini. Tapi enaknya juga gitu loh azal itu. Karena seorang laki-laki itu kalau dia udah mau keluar enaknya tuh neken gitu loh. Bukan nyabut gitu loh. Kalau dicabut tuh justru nggak enak. Gak enak ya dok ya? Justru inginnya dijedetin kan di apa. Nah tuh kan. Itu refleksnya kan begitu. Iya. Ngerti. Bukannya malah dicabut gitu. Ada tanya lagi
satu lagi nih. Dokter paling suka gaya apa dok? Segala gaya juga suka. Yang penting variasi tidak membosankan gitu loh. Kan ada pasangan yang menginginkan gayanya kalau perempuan paling sering itu pengennya di atas. Paling cepat Karena dia paling bikin cewek cepat keluar. di gaya di atas dia kan bisa milih personalnya kan bisa diatur. Gitu tuh. Dia bikin kena si G-spotnya, kena klitoris kan dia bisa. Geseknya lebih sering ke kanan ya udahlah biarin aja ya. Yang penting dia orgasme ya. Kalau hypersex sendiri nih kayak Kori misalnya ya. Itu bisa dikurangin gak sih? Gini, hypersex jangan sampai salah, seks yang tinggi dengan hypersex itu beda. Kalau hypersex itu udah penyimpangan, hypersex dan yuanism. Dia itu akan melakukan seks berkali-kali tapi tidak pernah puas. Kalau ada pasangan artis yang belum lama ini nikah tapi belum lama lagi ini cerai karena KDRT. Kan katanya suaminya kan union banget kan tuh. Itu termasuk penyimpangan tuh. Termasuk apalagi udah ada KDRT-nya pasti penyimpangan. Iya. Itu ibunya yang baru minta tamu datang tuh. Aduh, nggak mau ikut campur deh. Iya, itu kan baru nikah tuh. Atau cerai karena KDRT kan tuh, karena hypersex lakinya itu. Ya, itu bisa menyebabkan penyimpangan juga terhadap hypersex itu ya? Kalau orang hypersex pastinya, tapi dia nggak pernah puas. Bahwa dikasih 3 kayak perempuan. Saya pernah punya pasien itu sampai 2 pun hari itu tetap aja dia nggak puas-puas. Karena apa ya, di dalam, kalau aku lihat dalam kehidupannya itu, seks itu dianggap sebagai pelampiasan untuk kepuasannya dia. Oleh karena itu dia harus mencari orang-orang yang bisa memuaskan dia. Tapi yang namanya hypersex itu juga sebenarnya kita harus kasihan. Dia tuh nggak pernah dapat. Kalau kita kan katakanlah kita ejakulasi itu kan puas. Agak rasanya enak banget. Endorfinnya keluar, tidur juga nyenyak. Nah kalau dia tuh enggak. Tetap aja tegang, tetap aja dia butuh lagi. Butuh yang lebih. Berarti itu termasuk penyakit ya dok ya? Hypersex ya. Bukan seks yang high. Kadang orang banyak yang bangga dok, nih gua hyper. Padahal itu salah ya dok ya? Salah, itu penyimpangan seks. Hypersex dan yuanism untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan namanya nymphomania, kupu-kupu malam. Wow. Pantas ada lagunya. Wow, luar biasa. Lu Aron. Enggak sih, gua lebih ke subuh. Pokoknya kalau nanya-nanya soal seks mah nggak ada habisnya, kayak butuh diundang lagi nih ya. Iya. Cuman bukan kita doang yang mau nanya, bukan kru doang yang mau nanya, tapi subscriber kita juga ada yang mau nanya. Silakan. Ada segmen SKJ subscriber kasih jatah. Dari Meika Yolanda, sehari 7 kali wajar nggak sih dok? Kalau dua-duanya doyan silahkan aja. Dan pengantin baru biasanya. Pengantin baru nih biasanya. Karena pengantin baru tuh rambutnya tuh sampai masuk angin, basah terus kan. Masuk lagi terus akhirnya masuk angin, akhirnya sakit. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Oke, kamu pengantin baru, tapi lihat juga kondisi fisik kamu. Udah kamu malamnya pestanya sampai malam, sehari minta 7 kali, mau kamu sodok pakai madu, pakai cairan apa juga tetap aja nggak bisa, ya kan? Namanya daya tahan tubuh kan berkaitan. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Leo ISP. Fetis ke bagian tubuh tertentu aneh nggak sih? Sebenarnya fetis itu kan sesuatu hal dia menyukai umumnya adalah benda-benda ya seperti misalnya ketiak, celana dalam, stocking, kemudian juga BH, ya kan? Tapi juga memang dia lebih suka pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya rambut. Ketiak. Saya kalau nggak ketiak, boleh-boleh aja. Ada yang paling aneh nggak yang dokter temuin fetis? Ya. Lubang bisul gitu dok? Pakai baju atau? Aku ada pernah punya yang suka sama popok. Popok bayi? Hah? Popok, iya. Terus ceweknya pakai popok gitu? Dia, ceweknya disuruh pakai popok. Ya Tuhan. Itu berarti itu aneh. Itu aneh beneran sih itu. Nggak aneh. Dan menurut saya bilang ya udah karena daripada dia nggak terangsang, suami saya itu senang sekali. Dia mungkin waktu kecilnya dia suka lihat popoknya sampai basah gitu kan, sehingga si ceweknya disuruh pakai popok. Kalau misalnya pakai baju olahraga sering gitu ya. Kalau popok ini beda. Cewek memang sedang pakai baju, cowoknya tuh pakai baju olahraga yang setengah begini tuh, yang kayak tank top gitu tuh aku cukup banyak. Dan menurut saya sih itu wajar-wajar aja. Wajar ya dok. Ada juga saya tuh kalau mau hubungan seks disuruh olahraga dulu biar saya berkeringat, bau keringatnya itu yang membuat isi saya terangsang, itu juga boleh. Itu fetis kepada hal-hal tersebut oke-oke aja. Wajar. Wajar. Gitu.
Fetishnya sama pok-pok, nenek-nenek tadi gitu. Yang ketiga dari Hires, boleh nggak vaksin HPV? Ini apa? Setelah udah umur 30-an. Oh boleh, 30 sampai 55. Sampai 55. Bahkan saya saja HPV itu, waktu itu saya disuntik umur 62 tahun. HPV itu apa itu? Iya, HPV itu untuk kanker serviks, untuk kalau pada laki-laki untuk kanker penis, kanker anus, kutil kemaluan. Pada perempuan kanker serviks, kanker vagina, kanker vulva, kemudian juga kutil kemaluan. Kutil kemaluan. Iya. Kutil kemaluan itu gimana? Kutil tuh ya kayak jengger-jengger itu yang banyak titik-titik gitu. Tapi dia banyak gitu Iya. di kemaluannya. Jadi bisa sepanjang dia sampai usia 55. Tapi saya sendiri karena namanya vaksin saya sih coba. Karena saya pernah tanya kenapa umur di atas 55 nggak boleh? Karena belum ada penelitian. Oh kalau begitu suntik aja, nggak ada penelitian. Sejauh ini aman berarti ya? Aman, sejauh ini aman. Ada selanjutnya ada Melanie Amalia. Kenapa ya dok kalau setiap haid selalu sakit banget? Ada dua hal. Ada endometriosis atau non endometriosis. Biasanya saya akan lakukan pemeriksaan USG. Ada kista apa enggak? Kalau kista itu kista coklat atau bukan? Oh. Ya. Nah, kalau nggak ada di USG nggak ada kista, nggak ada apa, berarti mungkin mulut rahimnya kecil banget. Oke. Sehingga ketika darah haid itu keluar, si rahim tuh harus kontraksi keras banget. Sementara lubangnya cuma sebesar lubang jarum untuk ngeluarin ininya. Makanya dia sampai mules-mules begitu. Kan masih perawan tuh. Nanti setelah punya anak, Iya. biasanya kan mulut rahimnya, serviknya melebar, Oke. dilewati kepala bayi. Nah biasanya udah nggak sakit lagi mensnya. Kalau misalnya dia nih dok, mensnya bisa sebulan 2 kali atau sebulan nggak terus bulannya lagi M-nya 2 kali lagi itu gimana dok? Itu berarti haid yang tidak teratur. Biasanya dia itu tidak mengeluarkan telur. Jadi kegangguan hormonal. Dan biasanya kita temukan pada orang-orang yang stres, mau ujian, mau apa, ada yang seperti itu. Ditinggalkan suaminya meninggal, Iya. kemudian orang tuanya meninggal, itu biasanya ada stres yang seperti itu. Apa itu berpengaruh sama titik kemandulan seorang wanita? Itu betul. Itu ada kadangkala kalau siklusnya adalah anovulator, Iya. anovulator itu tidak menghasilkan telur, biasanya itu berkaitan dengan kemandulan. Makanya kita perbaiki dulu supaya mensnya teratur lagi. Kemudian kita hitung masa suburnya, lalu kita program kehamilan. Oh bisa diprogram Bisa berarti ya dok diprogram. ya? Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kalansa Mikaela. Biar nggak kendor, bagaimana dok? Biar Pertama- kenceng. Pertama jangan kekurusan. Oke. Ya, karena beberapa orang juga suka kurus akhirnya Iya. jadi kelihatan turun, apalagi turunnya tuh terlalu banyak. Yang kedua, latihan yang senam dada yang mengangkat barbel yang Chest, 1,5 kilo. bagian chest ya berarti, Dok. Yang ketiga ya digunakan kan ada krim-krim, kita juga punya krim-krim untuk payudara untuk mengencangkan kembali. Gitu loh, untuk mengencangkan kembali, terutama bagi mereka-mereka yang sudah menyusui. Iya. Itu kendor kan biasanya. Iya. Nah, dibantu dengan krim-krim tersebut gitu loh. Kalau minyak zaitun itu ngaruh nggak dok? Lebih baik minyak Yang sudah teruji yang lah. sudah teruji, yaitu ada herbal seperti misalnya mengandung epimedium, mengandung menguatkan kembali kulit dan mengencangkan kembali payudara. Jadi jangan kayak asal-asal lihat dari internet doang ya dok ya? Jangan. Ada nomor pertanyaan terakhir nih. Puri Emma mau nanya gimana cara taunya kalau suami nggak ada kelainan seksual atau enggak? Maksudnya kelainan seksual apa? Gay. Gay. Maksudnya. Mungkin. Ya, kita harus biseksual. Iya. Ya kita mesti lihat, ya. Kalau orang itu kalau di luar negeri kan itu masih dianggap sebagai sesuatu hal yang normal. Jadi ada golongan minoritas, golongan mayoritas. Nah, laki-laki itu ada yang laki-laki yang memang kita lihat dari skala Kinsey 0 sampai 6 itu ada yang biseksual, 3 dia itu biseksual. Ketertarikan ya, ini ketertarikan. Kemudian kalau dia 6 dia itu adalah homoseksual murni, dia tidak tertarik sama sekali sama perempuan. Tapi kalau 5 dia sedikit tertarik sama perempuan, lebih banyak ke laki-laki. Kalau 3 sama. Ya, 3 itu 3, 4 sama laki-laki dan perempuan jumlah ketertarikannya. Nah, seorang manusia itu aku waktu belajar saksi saya itu diajarkan bahwa itu tidak selalu tetap 3 orang tuh 3. Kadang-kadang dia bergeser, gitu. Misalnya dia 3 atau dia 2 lah kadang-kadang. Dia kan lebih kepada hetero kan, tetapi kehidupan rumah tangganya dengan istrinya, dia ditekan sama istrinya, dia tidak bahagia, dia bisa menjadi ketiga, bisa jadi keempat, bisa menjadi gay. Wow. Banyak faktor ya dok ya Banyak berarti ya. faktor. Selain suntik-suntik hormon, hal-hal seperti itu juga bisa terjadi ya? Bisa terjadi. Ini
Ini ada pertanyaan terakhir dok, nomor 7 Randy katanya, apa benar kalau orang gendut Mr. P-nya mengecil? Jadi gini, orang ya lemak yang namanya lemak perut itu yang dihasilkan pada laki-laki itu hormonnya hormon perempuan. Tes apa namanya dok? Estrogen. Estrogen ya. Kalau dia berlemak yang laki-laki beda. Perempuan kalau dia gemuk menghasilkan hormon laki-laki. Jadi kan beberapa perempuan yang terlalu gemuk itu kadang-kadang ada kumisnya, kadang-kadang PCO, polycystic ovarium, yaitu infertility. Tapi pada laki-laki karena hormon perempuan jadi otomatis penisnya juga tidak tumbuh, tidak maksimal. Stuck aja gitu ya dok? Kedua, ya dia ketarik, jadi kayak kura-kura gitu, cuman apa kepalanya doang. Gitu. Benar. Kemudian yang ketiga dia juga bisa karena kegemukannya itu dibandingkan penisnya dengan badannya, kelihatan dia jadi lebih kecil. Sudut pandang bener. Sudut pandang ya dok. Bener. Oh iya dok, mau nanya nih, ada teman aku nih, dia dia awalnya coba-coba nih dok, berhubungan sama sejenis kayak dia sama perempuan juga. Awalnya dia coba-coba dan ternyata dia kejebak sama itu dok. Aku cukup ada beberapa pasien bidan juga aku yang gara-gara suaminya nyeleweng akhirnya dia sukanya sejenis perempuan dengan perempuan. Aku cukup banyak pasien-pasien lesbian, bahkan kemarin aku diminta ada dok kalau ada yang nggak punya anak yang dilahirkan tidak diinginkan, kami pasangan berdua perempuan nanti akan ngambil gitu loh. Dan kalau di luar negeri itu biasa, tapi kalau di Indonesia kan nggak boleh, ya kan kita tetap bagaimanapun juga tetap, makanya kalau mau kayak gitu kamu mesti ke luar. Ada beberapa juga yang perempuan, dokter kenal nggak bank sperma di sana? Saya mau ke sana, mau ke Italia, mau ngapain? Saya mau dihamilin. Kan dia bisa beli, ada yang $10.000, ada yang berapa dolar. Yang mukanya mirip orang, mereka pengennya Italia karena kan anaknya bakal cakep-cakep kayak si CR7 kayak Cristiano Ronaldo, kayak yang gitu-gitu lah, yang keren-keren kan atau. Nah jadi mereka ke sana. Nah di Indonesia kan nggak ada bank sperma. Jadi mereka ke sana dengan dokter kandungannya di sana disuntikin asal dia bisa beli. Dan ada ininya. Ada fotonya tuh dok? Ada fotonya, jadi dia bisa milih. Bisa request dong ya berarti ya? Ada lu mau kayak yang mau kayak siapa. Tapi kan dia juga difoto deh. Si ceweknya ini juga difoto. Si cowoknya itu juga difoto. Nanti tuh dengan proses komputer anaknya kurang lebih kayak gimana tuh bisa kelihatan. Oh itu bisa dilihat bang? Canggih. Jadi kalau misalnya aku pengen punya anak kayak Mia Khalifa bisa ya dok ya? Bisa. Anda cuman Mia Mobile Legends bisa lu. Ada yang pengen kayak seperti apa? Kan dicari itu di ininya. Cuman mahal itu. Spermanya aja ada yang 10.000. Jadi kalau di sana itu laki-laki cakep, perempuan laki-laki cakep tuh bisa jualan sperma gitu loh. Harganya tuh mahal. Mahal ya. Tiba-tiba ada orang ganteng ke komplek, sperma. Bukan sperma lu. Capek. Sperma. Juga. Jauh dari situ. Di sana memang udah maju. Dan di sana udah maju dan punya anak itu tidak harus pasangan suami istri, pasangan lesbian, pasangan gay juga bisa punya. Oke lah, pokoknya kalau undang dokter kayak langsung undang lagi nih. Iya, banyak pertanyaan. Nah sekarang nih terakhir nih dok, kita selalu meminta bintang tamu kita nih untuk nulis quotes apa aja yang kira-kira bisa memberikan pelajaran atau edukasi atau inspirasi lah untuk Indonesia. Dan juga motivasi gitu dok. Ya, apa aja dok? Tadi ada yang datang bintang tamu kemarin nih, minggu kemarin namanya dia konten kreator, konten dewasa. Bikin quotesnya gini, jangan lupa karena harus melanjutkan penerus bangsa, jangan sampai kalau dokter bebas. Aduh. Kayak gitu ya. Bisa katanya sperma gue nggak laku di tadi katanya. Wah, lu nggak tahu kalau bisa orang luar yang kayak kimau-kimau ini. Orang Itali juga ada yang miskin. Ada yang mau yang murah-murah. Dikorut Bang, sperma korut. Kalau misalnya kimau jual sperma, bandingan sama rambut. Jadi udah fix rambut anaknya kayak Karena rambutnya pakai kanopi. Kim Jong-un. Rambut lu kayak Kim Jong-un. Tapi kalau misalnya rutinitas lu abis ML, biasanya lu mesra-mesraan dulu
Apa tiba-tiba suruh bikinin Indomie sana, capek banget ini. Kan ada yang kayak gitu. Waduh, waktu lagi eksekusinya manja banget ya kan. Pas udah keluar pundak-pundakan. Ya parahnya ditendang ya mau ya? Bikin Indomie sana, bikin Indomie sana dulu. Lu udah Nih. sounding ya mau ketemu bos. Buatlah wanita merintih karena orgasme, bukan karena KDRT. Karena orgasme. Asik banget dokter. Tanda Anda lelaki sejati. Ditulis langsung. Loh. Keren banget ini quotes-nya, sangat bermanfaat sekali. Keren Emang banget. kalau dokter tuh emang beda ya. Bagus tuh. Wah. Hentikan KDRT ya guys ya. Yoi. Iya. Capek banget ya. Oke, sekali-kali tepuk tangan untuk dokter Dokter Boy. kesayangan kita, dokter Boy. Yang Harus lanjut part 2 sih. pertanyaan absurd Gimana dengan juga jawaban gas gitu. ramah. Pertanyaan kita absurd tapi jawabannya ramah dan detail sekali. Wah, Texera Gengs nih, kira-kira siapa lagi mau kita datengin? Semua bisa kita datengin di sini. Pokoknya dari kalangan selebriti sampai ahli-ahlinya bisa kita datengin ya. Bisa dong. Dan terus jangan lupa follow Instagram kita, ada follow Instagram Meli apa Meli? 3GP Meli. Ada Instagram Bang Kimau, Bang _Kimau, Bang Dokter, Instagramnya Pak Dokter. DR Boyke Dianugraha. Yoi, dan Kori. Torigo. Oke, saksikan terus konten kami di Kosan. Bikin lah. Bye-bye. Peace.